Nah, yang buat saya mengejutkan nih, ancaman sekarang kita dari dalam kok kayaknya dari malah presiden sendiri. Tenang Pak Prabowo, saya di sini. Itu kalau buat saya, itu menghina Pak Prabowo. Kembali lagi bersama kami, Peka Fakta. Informasi kali ini datang dari pengamat militer yang menganalisis keadaan publik kita belakangan ini dengan berbagai peristiwa problematik, di mana dalam pandangannya melihat bahwa terdapat indikasi-indikasi yang berpotensi memunculkan perpecahan. Sosok pengamat militer tersebut, Koni Rahakundini Bakri, menjelaskan bahwa perpecahan dalam suatu negara dapat diakibatkan oleh beberapa hal. Nah, tapi memang saya tiba-tiba sangat terganggu lah. Saya nggak pernah bereaksi terhadap hingar-bingar politik. Ya kan, kok tiba-tiba bereaksi? Karena mungkin dari sebagai orang yang latar belakangnya defense, salah satu penyebab perpecahan itu kan nggak usah harus dari intervensi dari luar. Dari dalam. Bisa dari dalam. Ancaman itu kan bisa dari luar, bisa dari dalam. Dari dalam itu bisa apakah individu, apakah kelompok, atau apa? Menurutnya justru potensi perpecahan yang dapat terjadi akibat suhu politik belakangan ini kelihatannya karena presiden itu sendiri. Artinya dengan kata lain, perpecahan yang berpotensi dapat meletus karena ulah rekayasa politik presiden. Nah, yang buat saya mengejutkan nih, ancaman sekarang kita dari dalam kok kayaknya dari malah presiden sendiri. Jadi begini, kalau ada orang bilang bahwa ini salah Pak Prabowo, saya nggak sepakat, Pak. Bukan salahnya Pak Prabowo ya? Bukan. Gini loh, Pak Prabowo itu sekarang kita punya 3 calon ya, ada 3 calon presiden. Pak Prabowo salah satunya. Buat saya hukum langit itu nggak boleh dibantah. Karena no matter kita mau jadi apa, kalau langit tidak mengizinkan, tidak mungkin, betul nggak? Jadi menurut saya calon-calon presiden itu adalah sudah menjadi putra-putra terbaik bangsa. Takdir ya? Takdir. Yang nulis langit tuh udah nggak bisa ada yang bantah. Jadi udah nggak usah dibahas soal itu. Nah, nggak usah diperdebatkan. Nggak usah diperdebatkan. Jadi menurut saya Pak Prabowo-nya sudah on the right track. Bergabung dengan sebegitu gemuk partai pun juga mungkin itu adalah sebuah pilihan atau alur yang akhirnya mengarah ke sana. Tetapi menurut saya dengan munculnya tiba-tiba putra mahkota kita sebutnya. Sekarang kita bukan presiden soalnya. Kalau presiden nggak boleh nunjuk-nunjuk gitu kan. Putra kesayangan. Menjadi cawapres dengan cara, menurut saya bukan orang hukum ya Pak Abraham Samad. Jadi kalau dikejar terlalu detail pasal saya nggak terlalu paham. Tapi buat saya radar saya sederhana. 16 guru besar hukum itu tidak sepakat kepada keputusan MK atau komplain lah gitu kan. Lalu saya lihat wawancara Pak Abraham Samad beberapa hari yang lalu yang tentang pamannya Gibran, ininya Gibran, semuanya Gibran gitu kan. Nah jadi Dek Gibran ini memang menggoncang Indonesia. Tetapi nggak usah juga dia mengeluarkan video yang kok takut sama saya. Aku kesel banget tuh. Karena itu is like memang driving our emotions gitu. Karena pertama dia masih muda banget ya. Dek Gibran ini masih muda sekali. Ketika dia menghampiri Pak Prabowo pada saat mau announcement lalu ngomong, "Tenang Pak Prabowo, saya ada di sini. Saya datang, saya di sini." Itu kalau buat saya, itu menghina Pak Prabowo. Ini kalau saya pribadi ya. Kok Pak Prabowo diginin ya? Orang yang sudah pernah perang di Timur Timur, sudah pernah harus mengungsi karena negara ini tidak bersahabat kepada beliau, ya kan? Kopassus sudah jelas, lalu kembali ke tanah air ya kan, dengan sabar dan persisten melewati 3 tahapan, kalah lagi, maju lagi, kalah lagi, itu nggak mudah tuh. Dan saya hormat untuk orang-orang seperti itu. Jadi Pak Prabowo-nya tuh menurut saya malah akan jadi terganggu dengan kehadiran Dek Gibran yang caranya salah. Akar analisisnya sederhana. Dia berangkat dari soal keputusan MK yang dipandang mengandung kejanggalan, di mana hal itu dipandang tidak terlepas dari tangan kuasa Presiden Jokowi. Bagaimana pendapat Anda? Silahkan berkomentar dengan cara satir.